Si panglima perang angkuh ini tersinggung karena kepiawaiannya dalam memanah dianggap biasa saja oleh seorang pak tua penjual minyak. Suasana yang semula ceria kini berubah menjadi suram. Bagaimana nasib pak tua itu? Apakah dia akan dihukum sang panglima? Sebenarnya apa maksud pak tua berkata seperti itu? Mari simak selengkapnya. Selamat datang di channel YouTube Sekolah Kehidupan. Pada zaman dahulu di Tiongkok, hidup seorang panglima perang yang terkenal di seluruh negeri karena keahliannya dalam memanah. Keahlian yang ia miliki begitu luar biasa, hingga tak seorang pun berani menandinginya. Panglima ini dikenal sebagai sosok yang angkuh dan bangga akan kemampuannya, terutama saat ia memamerkan keahliannya di hadapan rakyatnya. Suatu hari, sang panglima memutuskan untuk menunjukkan kebolehannya dalam memanah kepada rakyat. Dengan penuh percaya diri, ia memerintahkan prajurit-prajurit bawahannya untuk menyiapkan lapangan yang luas, papan sasaran, serta 100 buah anak panah. Semua orang menanti-nantikan pertunjukan besar ini, karena tidak setiap hari mereka bisa menyaksikan kemampuan luar biasa panglima mereka secara langsung. Setelah semua persiapan selesai, sang panglima memasuki lapangan dengan langkah tegap dan anggun. Di tangannya, ia memegang busur dan anak panah, alat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Pandangannya penuh keyakinan saat ia berdiri di hadapan rakyatnya, siap menunjukkan kehebatan yang telah lama ia latih. Dengan hati-hati, sang panglima mulai menarik busurnya. Sorak-sorai dari rakyat terdengar semakin keras saat anak panah pertama dilepaskan dan meluncur cepat menuju sasaran. Anak panah itu tepat mengenai pusat papan sasaran. Tepuk tangan bergemuruh. Namun, panglima tidak berhenti di situ. Ia terus menarik busur dan melepaskan satu persatu anak panah dengan kecepatan dan ketepatan yang sama. Setiap anak panah yang dilepaskan selalu mengenai sasaran dengan sempurna. Rakyat pun terpesona. Mereka tidak berhenti bersorak melihat setiap anak panah yang melesat dengan akurasi yang luar biasa. Setelah melepas 100 anak panah, semuanya tepat mengenai sasaran. Wajah sang panglima berseri-seri penuh kebanggaan. Ia memandang rakyatnya dan berkata dengan lantang, "Lihatlah panglimamu, saat ini keahlianku dalam memanah tiada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Rakyat pun berteriak memberikan pujian. Mereka terpukau oleh apa yang baru saja disaksikan. Namun, di tengah kerumunan yang memuji-muji sang panglima, tiba-tiba seorang tua penjual minyak yang tampak sederhana berkata dengan tenang, "Panglima memang hebat, tetapi itu hanyalah keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Kata-kata itu langsung menyita perhatian semua orang. Sorak-sorai yang tadinya menggema di lapangan mendadak terhenti. Semua mata tertuju pada si penjual minyak tua itu. Sang panglima memandang dengan heran dan sedikit tersinggung. Bagaimana mungkin seorang tua yang sederhana berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya? Dengan nada yang tegas namun penasaran, panglima bertanya, "Apa maksudmu orang tua?" Penjual minyak itu hanya tersenyum tenang. "Tunggu sebentar," katanya, sambil beranjak dari tempatnya. Dia kemudian berjalan ke gerobaknya yang dipenuhi guci-guci minyak dan alat-alat dagangannya. Dari dalam kantongnya, ia mengeluarkan sebuah uang koin Tiongkok kuno yang memiliki lubang kecil di tengahnya. Uang koin itu diletakkan di atas mulut guci minyak yang kosong. Dengan penuh ketenangan dan keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung yang penuh berisi minyak. Lalu dari jarak tertentu, ia mulai menuangkan minyak tersebut melalui lubang kecil di tengah-tengah koin. Semua mata tertuju pada si penjual minyak, seakan tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Minyak itu mengalir dengan lancar ke dalam guci melalui lubang kecil di tengah koin tanpa setetes pun
yang tumpah mengenai permukaan koin. Panglima dan rakyatnya tertegun melihat keahlian sederhana namun mengesankan itu. Sorak-sorai yang tadi menggema untuk sang panglima kini berpindah kepada si penjual minyak. Mereka terpukau oleh ketenangan dan ketepatan si orang tua dalam menuangkan minyak. Bahkan panglima yang sebelumnya merasa tersinggung tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Setelah selesai, si penjual minyak membungkukkan badan menghormat kepada sang panglima. Lalu dengan rendah hati, ia berkata, "Panglima, ini hanya keahlian yang saya dapatkan dari kebiasaan yang terlatih. Sama seperti memanah, ini hanyalah hasil dari mengulang hal yang sama berkali-kali. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian." Panglima terdiam, merenungi kata-kata si penjual minyak. Apa yang dikatakannya begitu sederhana, namun dalam maknanya. Panglima mulai menyadari bahwa meski ia telah menguasai seni memanah, itu bukanlah hasil dari bakat semata, melainkan hasil dari latihan yang tak terhitung jumlahnya hari demi hari. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu juga mulai merenungi makna dari perkataan bijak si penjual minyak. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, kebiasaan membentuk keahlian. Setiap keahlian yang luar biasa bukanlah hasil dari bakat bawaan semata, melainkan hasil dari kebiasaan yang dilatih dan diulang secara konsisten. Yang kedua, kerendahan hati menyadari proses. Tidak ada keahlian yang instan. Bahkan mereka yang sudah ahli pun perlu menyadari bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari kerja keras dan latihan yang terus-menerus. Yang ketiga, keahlian dapat dimiliki oleh siapapun. Baik seorang panglima maupun seorang penjual minyak, semua bisa mencapai keahlian dalam bidangnya jika mau meluangkan waktu dan usaha untuk melatihnya secara terus-menerus. Yang keempat, konsisten adalah kunci kesuksesan. Melakukan sesuatu secara konsisten, meski kecil dan sederhana, akan membawa hasil yang signifikan seiring waktu. Dan yang terakhir, menghargai proses, bukan hasil akhir. Kesuksesan bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses panjang yang ditempuh. Penghargaan sejati datang dari menghargai setiap langkah kecil menuju keahlian. Kisah ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya kekuatan kebiasaan yang diulang. Sama seperti si penjual minyak yang dengan ketekunannya mampu melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Kita pun bisa meraih apapun jika kita terus melatih diri dan tidak menyerah dalam proses. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.